Ya, halo, kembali lagi dengan saya Kobus Rio. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang material keramik, polimer, dan komposit. Yang presentasi ini merupakan salah satu bagian dari tugas besar 2 mata kuliah kimia bahan. Baik, langsung saja. Keramik, polimer, dan komposit ditinjau mulai tentang pergerakan atom dan ion, proses manufaktur sampai dengan kegunaannya. Yang pertama adalah keramik. Keramik itu adalah material non logam, senyawa inorganik, biasanya senyawa ikatan oksigen, karbon, nitrogen, boron, dan silikon. Keramik pada industri tidak bisa dibayangkan sebagai benda-benda seni, jadi berbeda. Sifat keramik: pergerakan atom dan ion. Sifat keramik merupakan senyawa paduan antara logam dan non-logam. Senyawa paduan tersebut memiliki ikatan ionik dan atau ikatan kovalen, yang pada umumnya ikatan atom pada material keramik didominasi oleh ikatan ionik. Nah, ada 2 karakteristik komponen ion, kation dan anion dalam material keramik yang berpengaruh pada struktur kristal, yaitu yang pertama, besar muatan listrik masing-masing ion atau jumlah ion kation harus seimbang dengan jumlah ion anionnya, sehingga kristal menjadi netral. Yang kedua, ukuran kation dan anion akan berpengaruh kepada kestabilan kristal keramik, yang berarti kristal keramik stabil jika seluruh ion anion yang berada di sekeliling ion kation bersentuhan dengan kation. Selanjutnya, struktur kristal keramik. Dalam keramik ada struktur kristal sederhana. Ikatan atom yang terjadi adalah senyawa antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, di sini ada beberapa jenis keramik sederhana dengan temperatur cairnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, persentase antara ikatan ion dan kovalen merupakan hal yang penting karena menentukan jenis struktur keramik yang akan membentuk senyawa keramik padat. Nah, cara menghitung persentase ikatan ion dengan rumus sebagai berikut. Persentase karakter ion sama dengan 1-E pangkat 1-1/4 kali XA-XB pangkat 2, kemudian dikalikan 100%. Nah, XA ini adalah elektronegativitas atom A dan XB adalah elektronegativitas atom B. Kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan keramik. Yang pertama, pembentukan, yaitu setelah pemurnian sedikit wax atau lilin biasanya ditambahkan untuk merekatkan bubuk keramik dan menjadikannya mudah dibentuk. Nah, pembentukan ini ada beberapa proses atau beberapa macam ya. Slip casting yang merupakan proses untuk membuat keramik yang berlubang. Prosesnya menggunakan cetakan dengan dinding yang berlubang kecil dan memanfaatkan daya kapilaritas air. Kemudian pressure casting. Dalam proses ini bubuk keramik dituangkan pada cetakan dan diberi tekanan. Tekanan tersebut membuat bubuk keramik menjadi lapisan solid keramik yang terbentuk seperti cetakan. Jadi cetakan yang diisi bubuk keramik akan membentuk keramik tersebut menyerupai cetakannya. Kemudian injection molding. Dalam proses ini menggunakan sebuah objek yang kecil dan rumit. Metode ini menggunakan piston untuk menekan bubuk keramik melalui pipa panas masuk ke cetakan. Pada cetakan tersebut bubuk keramik didinginkan dan mengarah sesuai dengan bentuk cetakan. Yang terakhir ada extrusion. Extrusion adalah proses kontinu di mana bubuk keramik dipanaskan di dalam sebuah tong yang panjang. Tadi pembentukan yang kedua ada densifikasi. Proses densifikasi menggunakan panas yang tinggi untuk menjadikan sebuah keramik menjadi produk yang keras dan padat.
Setelah dibentuk, keramik dipanaskan pada tungku atau furnace dengan temperatur antara 1000 sampai 1700 derajat Celcius. Dalam proses pemanasan, partikel-partikel bubuk menyatu dan memadat. Proses pemadatan ini menyebabkan objek keramik menyusut hingga 20% dari ukuran aslinya. Tujuan dari proses pemanasan ini adalah untuk memaksimalkan kekerasan keramik dengan mendapatkan struktur internal yang tersusun rapi dan sangat padat. Selanjutnya ada karakteristik keramik. Karakternya adalah kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah, tahan korosi, sifat listrik, dapat isolator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Selanjutnya sifat dapat magnetik dan non-magnetik. Yang terakhir ada keras dan kuat maupun rapuh. Kemudian klasifikasi keramik atau jenis-jenisnya ya. Yang pertama gelas. Gelas adalah benda transparan, lumayan kuat, biasanya tidak bereaksi dengan bahan kimia dan tidak aktif secara biologis, yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat halus dan kedap air. Nah, contoh dari gelas atau keramik jenis gelas ini adalah soda lime gelas, borosilicate gelas. Aplikasi keramik jenis gelas ini adalah untuk peralatan makan, jendela, botol, dan lain-lain. Selanjutnya ada keramik tradisional. Keramik tradisional merupakan keramik yang telah lama disempurnakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Keramik tradisional sendiri merupakan sumber atau bersumber dari tanah lempung yang mengalami proses pemanasan hingga menjadi lebih keras, seperti batu bata, guci, ataupun tembikar. Yang ketiga ada keramik baru dengan performa tinggi. Keramik baru adalah jenis keramik yang mengalami proses pengembangan untuk meningkatkan karakteristik keramik itu sendiri. Contoh dari keramik jenis ini adalah diamond, silikon karbida, yang banyak digunakan sebagai alat pemotong, terutama dalam industri ini tentunya. Yang keempat ada semen dan beton. Semen dan beton banyak diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan. Semen sendiri mengandung silika dan aluminium. Kemudian ada penggunaan keramik industri atau manfaatnya. Yang pertama, peralatan yang dibuat dari alumina dan silikon nitrida dapat digunakan sebagai pemotong, pembentuk, dan penghancur logam. Keramik dengan campuran semen dan logam digunakan sebagai lapis pelindung panas pada pesawat ulang-alik dan satelit. Kemudian keramik biomedikal jenis porous alumina digunakan sebagai implan pada tubuh manusia. Ini biasanya pada tulang ataupun jaringan tubuh. Keramik berbasis feldspar dan tanah liat digunakan industri bahan bangunan. Keramik juga digunakan sebagai coating atau pelapis untuk mencegah korosi. Peralatan rumah tangga yang menggunakan pelapis enamel ini seperti kulkas, kompor gas, mesin cuci, dan mesin pengering. Nah, itu keramik. Kemudian kita akan membahas polimer. Apa itu polimer? Nah, menurut Bill Mayer pada tahun 1971, polimer itu mengandung kata poli dan meros, di mana poli itu banyak, meros adalah bagian, yang berarti merupakan molekul yang berukuran besar atau makromolekul yang tersusun atas rangkaian berulang yang saling berkaitan membentuk ikatan kovalen. Unit ulang pada polimer biasanya ekivalen dengan monomer, yaitu bahan dasar polimer. Panjang rantai polimer diukur dari jumlah unit ulang yang terdapat pada rantai, umumnya dikenal sebagai derajat polimerisasi.
Selanjutnya ada struktur polimer. Struktur polimer itu yang pertama monomer. Identitas polimer yang terdiri dari monomer-monomer adalah sifat utama yang paling penting dari polimer. Tata nama polimer biasanya berdasarkan pada tipe monomer yang menyusun polimer. Molekul polimer yang mengandung subunit yang didapat diionisasi disebut sebagai polyelektrolyte. Polyelektrolyte yang mengandung subunit yang fraksi ionisasinya rendah disebut ionomer. Yang kedua, struktur polimer yaitu chain linearity. Bentuk paling sederhana dari molekul polimer adalah rantai lurus atau disebut juga sebagai polimer linear yang terjadi dari satu susunan utama. Fleksibilitas dari rantai polimer yang tidak bercabang dipengaruhi oleh persistence length atau sifat dasar mekanis yang mengukur kekakuan dari polimer panjang. Kemudian yang ketiga adalah ukuran rantai atau chain size. Chain size sifat penuh polimer sangat bergantung pada ukuran dari rantai polimer. Seperti kebanyakan molekul, ukuran molekul polimer dapat digambarkan melalui berat molekul pada polimer. Berat molekul yang digambarkan oleh derajat polimerisasi, yaitu jumlah monomer yang membentuk polimer. Yang keempat, susunan monomer dan copolymer atau monomer arrangement in copolymers. Yang pertama ada alternating copolymers, yaitu monomer yang berbeda tersusun berurutan. Yang kedua, random copolymer, yaitu monomer yang berbeda dan tersusun secara acak. Yang ketiga ada block copolymers, yaitu monomer yang sama dan mereka membentuk grup. Dan ada dua grup yang berbeda tersusun berurutan. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, graph copolymer, cabang yang terdiri dari monomer yang berbeda dengan rantai utama. Ada yang salah sebentar. Nah, selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat polimer. Ada ditinjau dari berbagai berbagai aspek. Yang pertama, sifat kimia. Sifat polimer sangat dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antara rantai polimer. Akibat panjangnya rantai polimer menyebabkan berlipat gandanya gaya tarik antar rantai bila dibandingkan dengan gaya tarik antar molekul biasa. Yang kedua, sifat fisik. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisik yaitu panjang rata-rata rantai, gaya antar molekul, percabangan percabangan ini adalah rantai polimer yang mempunyai cabang banyak, daya tegang dan titik leburnya rendah. Yang ketiga ada sifat mekanik. Yang pertama, kekuatan adalah sifat mekanik yang dimiliki polimer. Macam kekuatan polimer antara lain kekuatan tarik, ketahanan terhadap tekanan, ketahanan terhadap bending, dan ketahanan terhadap reaksi tiba-tiba. Yang kedua, sifat mekaniknya yaitu elongation. Salah satu bentuk deformasi adalah elongation. Nah, deformasi ini adalah berubahnya ukuran ketika suatu bahan diberi gaya. Yang ketiga, sifat mekanik modulus, yaitu sifat mekanik diukur dengan cara tegangan yang diberikan dibagi elongasi. Yang keempat ada sifat mekanik tongless atau ketangguhan. Ketangguhan adalah seberapa besar energi yang mampu diserap
suatu bahan sebelum patah. Keempat, sifat polimer, yaitu sifat polimer atau sifat termal yang dimiliki oleh polimer. Bahan polimer memiliki sifat gas, yaitu sangat mudah berubah karena adanya perubahan temperatur. Nah, dengan semakin meningkatnya suhu menyebabkan oksigen dan air bersama memicu reaksi kimia pada molekul, maka akan terjadi depolimerisasi, oksidasi, dan hidrolisa sifat. Klasifikasi polimer yang pertama berdasarkan sumber. Pertama, polimer alami, yaitu sumbernya dari makhluk hidup dan terjadi secara alami seperti selulosa, protein, karat alam, dan pati. Kemudian polimer semi-sintetik, yaitu sumbernya dari rekayasa antara polimer alami dan senyawa kimia. Nah, misal nitroselulosa dengan nama pasar seluloid ya, dan benton. Yang ketiga, polimer sintetis. Nah, polimer sintetis ini bersumber dari proses polimerisasi dari monomer. Polimer sintetis yang pertama kali diproduksi dalam skala besar ialah bakelit. Yang ketiga, polimer elastomer atau karet, merupakan satu dari berbagai jenis polimer yang punya perilaku khusus, ialah mempunyai daerah elastis non-linear yang sangat luas. Selanjutnya, berdasarkan struktur, ada polimer linear, yaitu polimer yang terbentuk atas unit berulang dan yang saling bergandengan sehingga membentuk rantai yang panjang. Yang kedua, polimer bercabang, yang tersusun karena adanya unit-unit yang berulang membuat percabangan di rantai utamanya. Yang ketiga, ada polimer close linking atau berikatan silang, adalah polimer yang tersusun atas beberapa rantai polimer pada rantai utamanya dengan bergandengan satu dengan yang lain. Apabila ikatan silang tersebut ke segala arah, akan terbentuklah rangkaian 3 dimensi, yaitu polimer jaringan. Ada selanjutnya klasifikasi polimer berdasarkan gaya intermolekuler. Gaya intermolekuler polimer memengaruhi sifat mekanik dan kimia polimer, di antaranya gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan tarik menarik dipol-dipol antara rantai polimer. Nah, ini berdasarkan gaya intermolekuler, polimer dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu elastomer, serat, termoplastik, dan termoset. Yang selanjutnya klasifikasi berdasarkan monomernya. Nah, berdasarkan monomer nih, polimer dikelompokkan ada 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Kalau homopolimer tersusun atas satu macam monomer, dan copolimer tersusun lebih dari satu macam monomer. Kemudian proses pembentukan polimer, atau mungkin ada istilah polimerisasi ya. Yang pertama ada polimer adisi atau addition. Polimerisasi adisi adalah polimer yang terbentuk dari reaksi polimerisasi disertai dengan pemutusan ikatan serangkap, diikuti oleh adisi dari monomer-monomernya yang membentuk ikatan tunggal. Dalam reaksi ini tidak disertai terbentuknya molekul-molekul kecil seperti H2O dan NH3. Dalam reaksi polimerisasi adisi umumnya melibatkan reaksi rantai. Mekanisme polimeri adisi ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Yang kedua ada polimer kondensasi. Nah, polimer kondensasi yaitu reaksi antar 2 molekul bergugus fungsi, banyak disebut dengan polimerisasi kondensasi. Molekul bergugus fungsi banyak maksudnya adalah molekul yang mengandung 2 atau lebih gugus fungsi yang dapat bereaksi yang menghasilkan satu molekul besar bergugus fungsi. Banyak pula
dan diikuti terbentuknya molekul kecil, misal air. Yang ketiga ada kopolimerisasi, ada berbagai macam, yaitu yang pertama copolymer block, yang kedua copolymer graft, yang ketiga copolymer bergantian atau alternating, yang keempat ada copolymer acak. Selanjutnya ada kegunaan atau manfaat dari polimer. Manfaat yang pertama adalah polimer jenis plastik. Ada polietilena yang sebagai botol pembungkus dan isolator alat listrik. Selanjutnya ada polipropilena yang sebagai tali, botol, dan karung. Yang kedua ada polivinyl klorida sebagai bahan pipa. Yang keempat ada teflon, yaitu sebagai pelapis alat-alat masak. Yang selanjutnya ada polivinyl asetat yang digunakan sebagai bahan pengemulsi cat. Kemudian ada polimer jenis karet. Jenis karetnya ada dua, yaitu karet alam dan karet sintetis. Kalau karet alam itu sebagai bahan baku dari ban kendaraan, sedangkan karet sintetis sebagai selang karet atau sarung tangan yang berbahan karet. Yang selanjutnya ada manfaat dari serat sintetis. Ada nilon sebagai bahan jala, parasit, tenda, dan lain-lain. Kemudian ada orlon ini sebagai bahan karpet dan pakaian. Kemudian ada dakron yang sebagai kemasan minuman. Nah, kalau tadi polimer, kemudian yang terakhir kita akan membahas komposit, yang merupakan salah satu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat dari masing-masing bahan yang berbeda satu sama lain, baik itu sifat kimia maupun fisiknya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut, yaitu bahan komposit ya. Nah, struktur dari komposit yang pertama ada metrik. Metrik dalam struktur komposit dapat berasal dari bahan polimer atau logam. Sifatnya yaitu harus bisa meneruskan beban sehingga serat harus bisa melekat pada metrik dan kompatibel antara serat dan metrik tersebut. Nah, metrik ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk mentransfer tegangan serat. Yang kedua, membentuk ikatan koheren permukaan metrik atau serat. Yang ketiga, melindungi serat, memisahkan serat. Yang kelima, melepas ikatan. Dan yang terakhir, sebagai agar tetap stabil proses manufaktur. Kemudian bahan penyusun yang kedua yaitu reinforcement atau filler atau biasa disebut fiber. Bahan ini berfungsi sebagai penanggung beban utama dalam komposit. Adanya dua bahan komposit atau lebih menimbulkan beberapa daerah dan istilah penyebutannya metrik, penguat, interface atau permukaan fase yang berbatasan dengan fase lain. Nah, syarat perbentukan komposit ini adalah adanya ikatan permukaan antara metrik dan filler atau fiber tadi ya. Nah, dalam material komposit ada yang namanya gaya adhesi kohesi yang didapat melalui tiga cara utama. Antara lain yang pertama adalah interlocking antar permukaan ikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk permukaan partikel. Yang kedua adanya gaya elektrostatis ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara atom yang bermuatan atau disebut ion. Yang ketiga ada gaya van der Waals ikatan yang terjadi karena adanya penutupan antar partikel. Nah, jenis-jenis serat penguat pada komposit ada 4 nih. Yang pertama serat gelas, yang kedua serat karbon, yang ketiga serat alam, dan yang keempat ada serat nanas. Kemudian jenis dan klasifikasi komposit. Nah, pertama berdasarkan jenis penguatnya
ada komposit partikel. Nah, komposit partikel ini menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguat. Yang kedua, komposit serat menggunakan serat sebagai penguat. Jenis komposit ini hanya terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan pengisi berupa serat. Yang ketiga, ada komposit struktural. Nah, komposit struktural ini mempunyai jenis-jenisnya sendiri, yaitu yang pertama komposit sandwich. Bentuknya seperti sandwich. Nah, merupakan gabungan antara dua lembar skin yang disusun pada dua sisi luar dan core yang ringan di antara dua skin. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan bending yang tinggi serta bobot yang ringan. Seperti pada gambar, bentuknya seperti sandwich. Yang kedua, ada komposit laminat atau laminate composite, yang merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabungkan menjadi satu, dan setiap lapisan memiliki karakteristik khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Komposit laminat ini terdiri dari 4 jenis, yaitu serat kontinu, komposit serat anyam, komposit serat acak, dan komposit serat hybrid. Selanjutnya ada metrik, klasifikasi metrik berdasarkan jenis. Selanjutnya ada klasifikasi komposit berdasarkan dengan jenis metriknya. Yang pertama ada polimer metrik composite yang menggunakan bahan polimer oleh metriknya. Sifatnya ditentukan oleh sifat penguat, sifat polimer, rasio penguat terhadap polimer dalam komposit, geometri orientasi penguat pada komposit. Nah, contohnya adalah termoplastik dan termosetting. Yang kedua ada metal metrik composite. Ini dikembangkan pada industri otomotif ya. Nah, merupakan salah satu jenis komposit yang memiliki metrik logam seperti namanya metal. Yang ketiga ada keramik metrik composite yang digunakan pada lingkungan bertemperatur sangat tinggi. Ini merupakan material dua fasa dengan satu fasa berfungsi sebagai penguat dan satu fasa lainnya adalah sebagai metrik, di mana metriknya terbuat dari keramik. Selanjutnya kita akan membahas metode pembuatan komposit. Ada dua metode. Yang pertama ada proses cetakan terbuka atau open mold process. Nah, open mold process ini juga ada beberapa metode di dalamnya. Yang pertama ada contact molding atau hand layup. Merupakan metode paling sederhana, merupakan proses dengan metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Nah, prosesnya ini dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman, rajutan atau kain, kemudian diberi tekanan sekaligus meratakan menggunakan roll atau kuas ya. Selanjutnya metode spray up. Nah, kalau metode spray up ini cetakan terbuka yang dilakukan dengan cara menyemprotkan serat yang telah melewati tempat pemotong atau chopper namanya, ditunjukkan pada gambar. Kemudian yang selanjutnya ada metode filament winding. Fiber tipe roving atau single strut dilewatkan melalui wadah yang berisi resin. Kemudian fiber tersebut diputar sekeliling mandril yang sedang bergerak dua arah, arah radial dan arah tangensial. Selanjutnya ada proses cetakan tertutup. Kalau tadi terbuka, yang ini cetakan tertutup atau close mold process. Nah, metode dalam cetakan tertutup ini ada beberapa. Yang pertama metode cetakan tekan. Nah, ini cetakan menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan, kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Kemudian ada injection molding.
Metode injection molding ini dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau lapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas dengan kondisi temperatur yang dijaga supaya bisa mencairkan resin. Yang ketiga ada continuous pultrusion. Nah, fiber jenis roving dilewatkan melalui wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetak dan diawetkan. Kemudian dilakukan pengerolan sesuai dengan dimensi yang diinginkan, atau juga bisa disebut sebagai penarikan serat dari satu jaringan atau krill melalui bak resin, kemudian dilewatkan pada cetakan yang telah dipanaskan. Kurang lebih mesin untuk metodenya seperti pada gambar yang dapat dilihat nama-nama bagiannya. Yang terakhir adalah penggunaan dari komposit dalam bidang aerospace atau luar angkasa ya. Komposit ini digunakan sebagai komponen satelit, komponen helikopter, dan kerangka pesawat terbang. Kemudian di bidang kesehatan digunakan untuk sambungan sendi pada pinggang dan pembuatan kaki palsu. Yang ketiga ada pada bidang marinir atau kelautan, yaitu digunakan untuk kapal layar dan kapal selam, bahan pembuatannya tentunya. Yang keempat ada industri pertahanan sebagai komponen jet tempur, peluru, dan tank amfibi. Yang kelima ada industri pembinaan, yaitu sebagai jembatan, rumah, dan terowongan. Untuk bidang olahraga dan rekreasi, komposit juga digunakan untuk bahan sepeda, stick, golf, raket tenis, dan sepatu olahraga. Untuk bahan otomobil, komposit digunakan untuk komponen kereta dan komponen mesin. Ya, itu adalah presentasi saya. Tadi sudah membahas material keramik, polimer, dan komposit ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.